Jadi kali ini saya berada di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Yang kita lewati ini adalah jembatan Teluk Melanau, menghubungkan dari Teluk Melanau sampai ke kota Sukadana. Ini nanti kita akan menuju ke sebuah perkampungan Tionghoa yang letaknya tidak jauh dari sini, masih masuk wilayah Kecamatan Teluk Melanau atau Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Oke, ini Desa Penjalaan ataupun kantor Desa Penjalaan tuh yang sebelah kiri kita. Dan perkampungan yang akan kita tuju masuk wilayah Desa Penjalaan. Kecamatannya Kecamatan Simpang Hilir, kabupatennya Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ini jadi di sebuah pedalaman yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, ada sebuah perkampungan. Ini masuk Desa Penjalaan ya, Desa Penjalaan. Jadi ada banyak rumah-rumah warga Tionghoa di sini. Oh Pak, itu bapaknya istirahat di depan rumah. Nah ini di sini juga kita bisa temukan ada gereja. Meskipun gerejanya udah rusak ini. Nah ini gerejanya udah nggak kepake lagi. Jadi ada rumah warga, ada rumah walet di sini nyatu. Halo, ya. Nah ini rumah-rumahnya. Jadi ini sampai di dekat dengan jembatan ini sudah lain lagi kampungnya. Oke, ini kita mentok sampai di jembatan sini. Kita balik lagi. Seperti di kampung-kampung lain, kalau saya perhatikan kebanyakan mereka nanamnya kelapa. Nah itu. Dan kalau lebih teliti lagi, saya dari beberapa rumah yang saya lihat itu kebanyakan warna catnya berwarna biru. Saya kurang paham itu punya arti apa, atau mereka hanya merasa lebih seneng warnanya biru. Nah itu warnanya biru juga. Rumah-rumah warga Tionghoa itu banyak kan memang gitu ya. Ini pagarnya biru, rumahnya biru. Ini juga. Jadi mereka kalau misalkan mau pergi ke mancing atau ke sungai besar itu pakai menggunakan perahu kecil, dipakai untuk mancing, pergi mancing atau cari ikan lah. Nih rumah-rumahnya. Ada yang nanam sawit juga. Kok nanam sawit ya? Oh, saya boleh mampir sebentar? Lihat sawit.
Oh, jadi ada juga yang dari hasil kelapa, ada juga yang sawit gitu ya. Ada 24 batang. Tapi lumayan lah ya. Belum ada. Oh, tapi itu udah kelihatan tuh. Apalagi ngetrek sekarang nggak? Heeh. Oh, gitu. Halo. Lagi apa? Enggak. Oke, saya makasih aja ya. Saya langsung lanjut jalan. Saya dari Pontianak, dari Rangkap tadi. Lihat ke kampung Rangkap tadi sana, terus mampir sini. Oke ya. Makasih. Saya izin untuk YouTube. Ini bisa dipakai untuk mandi ya kok ya? Agak payo di sini airnya. Dalam enggak, Dek? Enggak dalam? Hah? Oh. Bener lah dalam nih. Dalam enggak? Oh. Paling 1 meter lebih ya. Segar kayaknya, bening airnya. Iya, tapi mungkin agak asin. Agak asin. Oh. Ini ada nanam apa aja di sini nih? Kelapa. Bikin apa, Boy? Bikin kok ganti ini. Untuk apa ini? Tutup kulkas tuh. Oh, kulkas. Listrik termasuk sampai ke Rangkap sana ya? Ke ujung tuh. Sampai ujung sana. Pulang. Kok boleh tahu kok namanya siapa kok? Ajung. Ajung. Di sini memang ada beberapa rumah ini warganya Tionghoa gitu ya? Sampai di sini. Sampai situ, sampai sana warga Tionghoa semua. Jadi mereka memang untuk hari-hari kerjaannya Di kebun. berkebun kelapa ya, kelapa ini. Kelapa sawit ada enggak? Ada dikit-dikit di belakang. Oke, saya coba masuk, enggak apa-apa ya? Boleh. Baru nanam. Gitu. Baru nanam? Oh. Ini kita mau coba lihat sampai. Nih. Kalau kampung ya sama kurang lebihnya kayak gini. Wah, kita melihara kambing juga ya kok? Iya. Saya boleh lihat sana? Boleh, silakan. Nah, jadi ini rumahnya Ko Ajung. Ada melihara kambing, nanam kelapa. Di bawah kelapa itu biasa dipakai untuk tanam padi biasanya. Nah, ini kambingnya bagus-bagus. Nanam padi. Paling hasil kelapa aja, Cih. Kelapa cuma dikit. Tapi lagi gimana harganya, lagi tinggi atau? Rendah sekarang cuma 900. 900 per biji. Itu yang kualitas bagus gitu kah? Bagus sama enggak bagus sama. Sama, hitungannya 900-an. Iya. Wow, kacau lah, harganya terlalu murah. Iya, terlalu murah. Biasa sampai 1,700 2.000 gitu ya. Iya. Kurang sekarang. Ini biasa kalau sekali panen bisa sampai berapa kita menurunkan tuh? Nah, ini udah hampir setengah tahun enggak pernah panen. Kenapa ya? Kurang buahnya. Oh, tapi kan tetap tua. Tua sih cuma dikit. Oh gitu. Paling untuk bikin minyak aja. Untuk bikin minyak. Oh, jadi kita kalau masak minyaknya dari hasil buatan sendiri, buat. minyak kelapa gitu. Iya. Oh, bukan beli misalkan Bukan. di warung-warung gitu enggak ya? Oh. Kalau ada kelapa mending bikin sendiri lah. Caranya gimana kalau boleh tahu? Caranya Kelapanya dikupas, diambil apa diambil santan. isinya. Baru Baru di mesinnya di sana. di mana itu? Ada orang di Ada. tempat orang gitu ya. Nah, tempat orang. Kita kalau pakai itu sendiri gimana? Apa namanya? Capek lah. Capek ya. Sama. Terus habis itu diperas, diambil Iya, santannya gitu. Diambil santannya. Waktu meras kita campur air enggak? Campur. Oh, tetap kayak kita bikin santan yang lain gitu, kayak misalnya bumbu-bumbu lain gitu. Kayak untuk masak sayur. Terus habis itu Biarkan semalaman. didiamkan gitu. Nanti Baru nimbul dia. Oh. namanya, minyaknya. minyaknya nimbul sendiri, didiamkan misalnya di baskom gitu ya. Di baskom selama satu malam. Oh, terus diambil. Paginya baru diambil minyaknya. Minyaknya semuanya di atas. Oh, jadi apa terpisah ya? Terpisah dia. Pokoknya yang di atas itu berarti minyaknya. Dia udah bentuknya bening atau masih putih atau gimana? Bentuknya kayak tahu gitulah. Oh, kayak tahu semacam itu. Baru nanti proses apa lagi itu setelah itu? Digoreng. Oh, digoreng.
nanti baru bisa menjadi minyak yang seperti umumnya gitu, yang bening gitu ya. Iya. Oh, caranya gitu. Jadi hasil santannya itulah ya, yang kayak tahu itu, yang diambil nanti terus dimasukkan ke apa wajan gitu, digoreng. Itu sampai lama itu? Kalau sampai jadi minyak. Sampai jadi minyak. Oh, jadi yang proses Kuningan gitulah. ya, yang proses pertama tadi antara pemisahan air dengan santan. Nah, nanti baru proses selanjutnya santan itu dijadikan minyaknya gitu istilahnya ya. Oh, jadi hari-hari kalau misalkan untuk masak, untuk goreng-goreng apa pakai itu aja gitu ya, Ci? Itu aja. Ah, sedap ya. Saya baru tahu. Gitu. Jadi prosesnya kayak gitu ya cara buatnya ya. Oh. Ini kalau di belakang sana selain kelapa ada apa lagi, Ci? Karet. Karet juga ada? Ada. Oh, saya pikir yang di sebelah sini kelapa, ke sana masih kelapa juga. Oh, karet. Kelapa cuma itu kelihatan sampai di sana Iya. aja. Jadi berarti nanti penghasilannya bukan hasil kelapa tok ya, dari hasil getah juga gitu ya. Getah. Oh, itu. Ini kokonya sibuk sekali nih lagi. Betulkan kulkas katanya. Iya. Jadi kita punya pendapatan dari hasil kelapa, hasil getah. Kalau misalkan mau perlu kambing bisa dijual ya, Ce ya. Iya. Bisa kena berapa ini kalau misalkan 1 kilonya? Dihitung kilo ya, bukan per ekor ya? Oh. Kalau yang perempuan 50. Oh gitu, kalau laki-laki? Yang laki-laki kalau yang gede 120. Sekilonya? Iya. Oh, padahal dagingnya sama ya? Tapi harganya lain. Sama pembelinya gitu harganya. Oh gitu. Kalau satu kambing bisa sampai Satu kambing. eh, Kalau yang induk sih kalau gede sih 20. 2 kilo, ya maksudnya 20 atau 30 gitu? 20. Oh 20 kan sampai. Itu pun kadang nggak sampai kalau yang kurang gemuk. Oh gitu. Oke. Dengan Cece siapa? Cece siapa? Cici Santi. Santi. Punya marga apa? Margali. Margali. Jadi memang tinggalnya di kampung sini ya. Ini masuknya kampung apa namanya? Ini Nah, penjalaan. Penjalaan ya, masuk desa Penjalaan. Iya, desa Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kabupaten Kayong Utara. Kayong Utara, Kalimantan Barat. Oke, makasih banyak ya informasi. Saya izin untuk YouTube ya. Iya, Oke, saya. oh, udah tahu kah? Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Tionghoa. Kebetulan saya ini masuk di daerah Penjalaan, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ketemu dengan keluarganya Koh Ajung dan istri, dan di sini beliaunya ya seperti di perkampungan lain, punya perkebunan kelapa, kemudian melihara kambing, ada juga yang di belakang sana katanya ada semacam apa ini getah, pohon getah, dan ya kayak pinang mungkin. Kalau ada pinang nggak ada ya, Ci ya. Pokoknya pohon-pohon yang ada ini kayak misalkan jengkol juga ada kelihatan di sini. Kalau misalkan minum di sini pakai air hujan ya? Air hujan terus mandi di depan situ ya, kayak si adik tadi itu. Jadi itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah sedikit tambahan wawasan buat kita semua keberadaan perkampungan yang ada di pelosok Kalimantan Barat. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Ci ya. Udah, nggak capek, nggak dingin nggak? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Ini, Din. Malu dia masuk ke dalam lama-lama lagi. Wah. Nah, ini untuk beli permen. Nggak mau dia. Nggak apa-apa lah. Nih, untuk beli permen nanti. Tidak usah lah. Nggak apa-apa, itu dikasihkan ke dia. Makasih ya.